padahal gua aja puyeng ini ngebahasnya. Pokoknya mah intinya mah ya, kalau dari Empok sarannya, Assalamualaikum warga, apa kabarnya nih hari ini? Mudah-mudahan pada baik-baik ya, amin. Warga, berjumpa kembali ini sama kita Empok Mochika dalam acara Ruang Cerita Kisah Kasus. Udah lama banget ini ya warga ya, Empok kagak ngebahas tentang ruang cerita kisah kasus. Nah kali ini Empok ingin membahas ruang cerita kisah kasus, diawali lagi dengan kasus yang lagi ngehits, yang lagi viral, yang lagi menjadi bukan tontonan ya, yang lagi menjadi pusat perhatian publik dari Sabang sampai Merauke, yaitu tentang apa? Tentang program MBG, makanan bergizi gratis. Nah, di sini juga Empok ingin mengajak kalian nih warga-warga Empok, 10.400 lebih ya subscriber Empok nih. Silakan kalian berkomentar. Apakah di daerah kalian sudah mendapatkan MBG secara merata? Ataukah masih sebagian yang mendapatkan? Dan bagaimana, apakah layak atau tidak menu makanan yang diberikan oleh SPPG untuk para sekolah-sekolah, para siswa-siswa tersebut, layak atau tidak? Dan bagaimana nih kalau misalkan MBG ini lebih setuju dihapus, dihilangkan dengan diganti dengan program lain, atau ya tetap ada saja MBG ini tetap dijalankan begitu. Kenapa Empok mengajak kalian untuk berkomentar tentang MBG ini? Karena kan mau tidak mau kita juga harus bisa melihat dari dua sudut pandang. Jangan hanya terfokuskan dari sudut pandang yang negatifnya saja, tapi di sisi lain kita juga harus melihat dari sudut pandang segi positifnya. Biar apa ya? Biar adil, biar seimbang begitu kan ya. Jangan dicarinya cuma kejelekannya doang, negatif-negatifnya doang, tapi kita juga harus melihat dari segi positifnya begitu. Nah, kalau dari segi positifnya ya kita kan sudah bisa melihat lah gitu kan, ada terkait program MBG ini tuh memang bermanfaat untuk mereka-mereka yang tidak bisa membawa bekal atau makan ke sekolahan, yang memang masih kekurangan dari segi makanan-makanan bergizinya begitu kan, dan bisa makan secara bersama-sama tanpa ada pembeda, ini mah orang ada, ini mah orang susah, dengan menu yang sama masih bisa dimakan bersama-sama begitu. Kalau dari segi negatifnya kan udah tahu sendiri ya, sekarang itu lagi ramai banget tentang keracunan di mana-mana, di setiap daerah ada kasus keracunan gara-gara setelah mengkonsumsi makanan dari MBG ini. Salah satunya ya di Jawa Barat begitu kan, yang ramai sekarang Jawa Barat menjadi sorotan nih tentang keracunan di daerah Cipongkor begitu kan. Seperti biasa ya, Jawa Barat mah selalu menjadi sorotan, terus yang disorot begitu kan. Nah, di sini ya Empok sebagai orang tua yang memang anaknya mendapatkan makanan dari program MBG ini ya, yang memiliki pandangan positif dan negatif juga sama. Kalau dari segi positifnya gitu ya, alhamdulillah nih Empok merasa terbantu juga. Dari segi nanti dia si anak nih di istirahat kedua ternyata mendapatkan makanan secara tidak langsung, uang jajannya anak kita juga bisa agak sedikit berkurang begitu kan, karena sudah ada bantuan dari makanan bergizi tersebut gitu kan, mengenyangkan perutnya lah begitu kan. Dari segi negatifnya Empok juga yang ketakutan begitu kan, takut sekarang di daerah ini, takutnya besok di daerah kita begitu ya, tetap ada kekhawatiran juga. Cuman alhamdulillah nih untuk sampai saat ini, sampai detik ini di Kabupaten Bekasi terkait MBG ini tuh alhamdulillah belum ada kasus sampai keracunan, jangan sampai amit-amit begitu kan. Bahkan terkait layak atau tidaknya makanannya juga masih termasuk layak dengan menu-menu yang diberikan kepada mereka-mereka ini nih, siswa-siswi di daerah Kabupaten Bekasi begitu, dari dapur-dapur pengelola dapur SPPG di Kabupaten Bekasi. Alhamdulillah, terima kasih nih sebelumnya yang mau ucapkan nih buat kalian-kalian ya, para pengelola dapur SPPG di Kabupaten Bekasi. Keren, mantap. Pertahankan terus ya, tetap jaga higienisnya. Nah, sekarang terkait masalah keracunan.
kita juga Empo tuh memiliki ada pemikiran buruk begitu ya. Seperti biasa, bukan pemocika kalau Empo kagak memiliki pemikiran buruk alias ujon begitu kan ya. Pasti selalu ada Empo ini pemikiran-pemikiran seujon begitu. Udah, makanya kalian mah nggak usah seujon dah, ini mah cukup Empo aja yang seujon begitu ya. Kok Empo tuh ada sekilas berpikiran apakah ini tuh ada sabotase dari beberapa pihak yang tidak menyukai dengan adanya program MBG ini, agar program MBG ini tuh tidak berjalan lancar begitu ya. Apakah ada? Ya tidak tahu Empo juga, ini mah hanya sekilas pemikiran Empo. Jadi jangan sampai lo ngomong, wah si Empo penggiringan opini nih, ngajak-ngajak kita berpikir buruk, wah si Empo provokator. Jangan, ini mah hanya sekedar pemikiran Empo begitu kan. Makanya Empo di sini mengajak kalian untuk berdiskusi, harus melihat dari dua sudut pandang begitu. Empo berpikiran begitu. Kalaupun misalkan nih ya, ada yang memang sengaja mensabotase tentang program makan bergizi gratis ini dengan cara ada menyelinap ke dapur, memberikan racun atau apa agar program ini tuh ambruk buruk dalam pandangan masyarakat, satu kata dari Empo mah, lu keterlaluan coy begitu ya. Lu kalau memang tidak menyukai dengan program MBG ini, tolong jangan dijadikan rakyat biasa, rakyat jelata, apalagi ini anak-anak siswa-siswi menjadi korban ya, hanya karena kepentingan sendiri. Ini mah kalau nyampe ada yang sabotase nih, Empo ceramahin, jangan lu korbankan anak-anak siswa-siswi tersebut yang tidak tahu mengetahui terkait masalah persaingan di dunia berpolitik begitu ya. Ingat, ini mah Empo hanya memberi ceramah kalau memang ada yang menyabotase ya. Kalau kagak ada yang menyabotase ya udah, jangan didengar ceramah Empo ini begitu ya. Satu aja udah dari Empo mah, jangan korbankan anak-anak yang tidak tahu mengenau terkait masalah perselisihan kalian di dalam dunia berpolitik begitu ya. Ya mudah-mudahan masih ya jangan nyampe ada begitu warga. Mudah-mudahan pemikiran buruk Empo itu jangan sampai benar adanya begitu kan ya. Mudah-mudahan aja ini mah memang terjadi keracunan yang memang karena beberapa faktor yang disebabkan, seperti yang memang makanannya posisi panas, tahu-tahu udah ditutup rapat terus menguap, mengembun begitu kan, jadi berbaliknya basi dan beracun. Atau bisa jadi karena kurangnya sterilitas, higienitas begitu kan dalam proses memasak menu-menunya, karena dikejarnya target yang harus tercapai dalam satu malam, mengirim ke ribuan anak, ke ratusan sekolah. Dan kalau menurut Empo juga sebenarnya program ini tuh memang belum matang secara 100%. Kenapa Empo bilang belum matang secara 100%? Karena di sini Empo melihat, meriset terkait masalah mereka ini per satu daerah tuh, per satu kabupaten tuh sebenarnya pengelola dapur SPPG-nya itu tuh diberikan jatah berapa sih untuk mengcover terkait masalah MBG ini yang akan diberikan ke ratusan sekolah, ribuan siswa begitu. Ternyata yang Empo dapatkan pemberitaan tersebut itu ya, dari setiap daerah ini tuh belum ada ketentuannya berapa SPPG pengelola dapur tersebut itu yang diberikan, dengan dalih, dengan alasan karena posisinya masih berjalan, masih percobaan kalau kata kita mah begitu. Nah, ada lebih baiknya kalau menurut kata Empo mah ya, biar tidak ada lagi kejadian-kejadian seperti ini, keracunan dan lain-lain, karena bisa jadi mengejar target agar semuanya terselesaikan dalam satu malam ya. Kenapa tidak difokuskan dulu aja begitu kan, terkait dapur-dapur di setiap kabupatennya, di setiap kotanya, sebelum kita meluncurkan makanannya diberikan ke para sekolah-sekolah tersebut. Misalkan begini dah ya, Empo kasih contoh. Misalkan data dulu nih, daerah Kabupaten Bekasi ada berapa kecamatan, misalkan ada berapa ya, lupa tuh Empo ya, terkait masalah kecamatan di Kabupaten Bekasi itu ada sekian begitu kan. Data di Kecamatan Cibitung berapa sekolahan SD, SMP, nyampe SMA, baik yang negeri maupun swasta di kecamatan ini berapa. Jadi bekerja gitu dari pusat ke kabupaten, dari
pemerintah kabupatennya ya ke pemerintah bawahnya lagi nih, ke camatnya, terus dari camatnya lempar ke desa-desanya begitu. Nanti kalau menurut Empok nih lebih baiknya begitu kan, dapur SPPG buat apa tuh kan jadi beribet Bang. Jadi maksudnya itu berikan pengelola SPPG untuk dapur MBG ini tuh per satu desa. So, per satu desa kasih satu pengelola SPPG. Nih, buat desa ini nih satu SPPG, poskonya di sini. Berarti misalkan mencakup berapa ini? Berapa sekolahan begitu. Jadi mereka juga para pekerja-pengerja pengelola dapur tersebut juga kagak harus uber-uberan kejar target dengan menyetok makanan dari malam dibagikan siang bahkan nyampe sore begitu. Jadi terkendali sistem masaknya gitu kan. Dan selain itu juga kita juga bisa memberikan lapangan pekerjaan juga tiap desa tersebut itu agar bisa bekerja, mendapatkan penghasilan juga, terlibat dalam dapur MBG ini. Ya dengan catatan kita juga mencari pekerjanya jangan yang asal-asalan, cari yang memang sudah ahli dalam dunia masak paket besar begitu. Kalau menurut Empok ya, kalau misalkan sekarang Empok lihat dari segi data belum bisa diketahui katanya setiap kabupaten itu mendapatkan dapur berapa dapur begitu kan, bahkan katanya ada yang cuma mendapatkan 8 dapur lah. Bayangin aja 8 dapur buat satu kabupaten dengan berbagai macam kecamatan, desa. Buset, apakah kagak keteter, apakah kagak ini amburadul itu kita dalam mengelola masakan. Nah yang kayak begini kalau kata Empok mah ya, untuk antisipasinya terkait masalah penyajian menu makanan untuk siswa-siswi yang mendapatkan jatah program MBG ini begitu. Jadi kagak ada istilah kata stok-stok makanan dari pagi dari malam dimasaknya udah mateng dibagikannya siang begitu. Jadi ya sedikit mengurangi resiko-resiko makan makanan-makanan basi kan. Kalau udah basi mah ngebuang juga sekian ribu, tahu-tahu basi dibuang, ganti lagi kan malah olok 2 kali kita ngeluarin dana pembiayaannya begitu ya. Kalau dari Empok sih kayak begitu. Paham kagak ocoblakan Empok ini? Jangan-jangan pada kagak paham. Oke lah, di sini kita sebelum selesai ya Empok mau rangkum dulu nih. Jadi kalau menurut Empok terkait masalah dapur SPPG-nya ini, pengelolaan dapur buat MBG ini tuh coba begitu persiapkan dulu dari segi pengelola dapurnya dulu dah, perbaiki dulu di situ gitu kan ya. Baiknya diberikan berapa per satu kabupaten, bagi aja dah per satu desa begitu. Tiap desa memiliki pengelola dapur untuk MBG ini agar tidak ada yang nama-nama keteter, tidak ada yang namanya kejar target yang nyampe akhirnya makanan basi ngebuang. Itu kan ngebuang anggaran juga jatuhnya ya. Begitu aja lah dari Empok mah ya, kurang lebih pada ngepaham kagak, lupa dah gua aja puyeng ini ngebahasnya. Pokoknya mah intinya mah ya, kalau dari Empok sarannya pengelolaan dapur MBG ini dimatangkan kembali ya, per wilayah kabupatennya beri berapa harus jelas ya. Dan kalau bisa per satu desa dah kasih satu pengelola dapur MBG ya begitu. Jadi jangan per satu kabupaten cuma dikasih 8 dapur, keteter beneran. Udah ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang lagi pada sakit segera pokoknya dari Empok mah ya, semoga yang sekarang lagi pada sakit keracunan akibat MBG segera disembuhkan ya, dan jangan sampai ada lagi terjadi kasus-kasus keracunan seperti ini. Bagaimanapun nanti ke depannya terkait evaluasi program MBG ini, kita mah sebagai rakyat yang mendoakan yang terbaik aja ya. Udah ya. Jangan lupa lu like, comment, dan subscribe nih channel YouTube Empok, dan jangan nonton juga dari awal sampai akhir. Biar apa? Biar kagak ada kesalahpahaman begitu ya. Biar bisa mencerna apa yang Empok jelaskan. Udah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.